Ibu mertua mencuri uangku diam-diam untuk dibelikan sapi kurban. Namun ternyata ada rahasia besar di balik dirinya yang suka bersedekah. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, berdiri kaku di depan lemari pakaian. Jari-jariku gemetar menyisir setiap sudut rak yang biasa kugunakan untuk menyimpan dompet kecil berwarna coklat itu. Rasanya dada ini sesak, napas tersengal-sengal, seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Dompet itu, tempatku menyimpan uang tabungan persiapan persalinan anak kedua, lenyap begitu saja. 15 juta rupiah. Uang yang kukumpulkan perlahan selama 8 bulan, dengan menyisihkan sedikit demi sedikit dari gajiku sebagai guru les privat, bahkan rela menahan diri tidak membeli baju baru atau jajan kesukaan hanya untuk memastikan anakku nanti lahir dengan aman di rumah sakit yang layak. Kubalik-balik baju-baju yang tergantung rapi, memeriksa celah antara lemari dan dinding, bahkan membongkar tumpukan spray di bagian bawah. Tidak ada. Dompet itu benar-benar raib. Mas Tony. Panggilku dengan suara setengah bergetar. Suamiku yang sedang asyik menonton bola di ruang tamu langsung menoleh. Matanya berkerut melihat ekspresiku yang hampir menangis. Ada apa, Din? Uangku, uang tabungan persalinanku hilang. Ucapku pelan, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di kelopak mata. Wajah Mas Tony berubah. Ia segera bangkit dan menghampiriku, lalu ikut memeriksa lemari. Kamu yakin taruh di sini? Nggak salah tempat. Aku yakin, Mas. Aku selalu simpan di balik baju hijau ini, di dompet kecil. Kamu nggak iseng ambil, kan? Tanyaku. Suaraku hampir seperti bisikan. Mas Tony menggeleng cepat. Wajahnya serius. Aku nggak pernah pegang uangmu, Din. Aku tahu itu tabungan penting. Aku menarik napas dalam. Jika bukan Mas Tony, lalu siapa? Selama ini, hanya kami berdua yang tahu tempat penyimpanan uang itu. Acau. Ibu kemarin kan ada bantu bersih-bersih kamar. Tiba-tiba Mas Tony berkata, seolah membaca pikiranku. Ibu mertuaku memang sering membantu membereskan rumah, termasuk kamar kami. Tapi aku tidak pernah curiga padanya. Bu Marni selalu terlihat alim, rajin beribadah, dan sering bersedekah. Tapi, kenapa tiba-tiba hatiku terasa tidak enak? Aku akan tanya sama ibu, kata Mas Tony, tapi aku segera menarik lengannya. Jangan dulu. Kita belum punya bukti. Mas Tony mengangguk, tapi matanya masih penuh pertanyaan. Aku sendiri bingung. Jika benar Bu Marni yang mengambilnya, untuk apa? Dan bagaimana mungkin seorang perempuan yang selalu terlihat suci bisa mencuri uang menantunya sendiri? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi kegelisahan. Uang itu bukan sekadar uang. Itu adalah jaminan keselamatan anakku. Aku bahkan sudah memilih rumah sakit dan dokter kandungan yang kupercaya. Tanpa uang itu, aku harus bersalin di puskesmas dengan fasilitas seadanya. Dan yang paling menyakitkan, jika benar Bu Marni pelakunya, bagaimana aku harus menghadapinya? Hari-hari setelah kehilangan uang itu terasa seperti berjalan di atas bara. Setiap kali melihat Bu Marni tersenyum manis sambil mengaji di teras rumah, dadaku sesak oleh pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Apakah mungkin perempuan berkerudung rapi yang selalu membagi-bagikan takjil saat Ramadan ini tega mencuri uangku? Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa pasti ada penjelasan lain. Mungkin dompetku terjatuh, atau terselip di tempat lain. Tapi naluriku terus berteriak bahwa ada yang tidak beres. Hingga suatu sore, ketika aku pulang dari mengajar les matematika anak-anak di kompleks perumahan sebelah, terlihat sebuah pemandangan yang membuatku terpaku di depan rumah.
Seorang pedagang sapi sedang mengikat seekor sapi jantan berwarna coklat ke tiang di halaman rumah kami. Sapi itu besar, gemuk, dan terlihat sehat. Jelas bukan sembarang sapi murahan. Bu Marni berdiri di sampingnya dengan wajah sumringah, sambil menghitung segepok uang yang ia serahkan ke pedagang itu. "Bu, ini sapi apa?" tanyaku, mencoba menyembunyikan rasa kagetku. Bu Marni menoleh padaku, senyumnya semakin lebar. "Ini sapi kurban, Dinda. Buat Idul Adha nanti. Alhamdulillah, rezeki dari Allah." "Tapi, harganya berapa, Bu?" tanyaku lagi. Suaraku hampir bergetar. 18 juta. "Tapi ini untuk ibadah, Nak. Nanti pahalanya mengalir buat kita semua," jawabnya santai, seperti sedang membicarakan harga seikat kangkung di pasar. 18 juta. Angka itu menggema di kepalaku seperti gong yang dipukul keras. Hampir sama dengan jumlah uangku yang hilang, bahkan lebih besar. Dari mana Bu Marni mendapatkan uang sebanyak itu? Selama ini aku tahu persis kondisi keuangannya. Setelah suaminya meninggal, ia hidup dari uang pensiun yang tak seberapa dan kadang meminta bantuan keuangan dari Mas Tony. Tidak mungkin ia punya tabungan sebanyak itu. Mas Tony, yang baru saja pulang kerja, langsung terpesona oleh sapi itu. "Wah, ibu hebat sekali beli sapi sebesar ini," pujinya sambil mengelus punggung sapi. Aku memandang suamiku dengan perasaan campur aduk. Bagaimana bisa ia tidak mencurigai apa-apa? Atau jangan-jangan ia pura-pura tidak tahu? "Mas," bisikku saat kami masuk ke dalam rumah, "dari mana ibu dapat uang sebanyak itu?" Mas Tony mengangkat bahu. "Mungkin nabung lama-lama. Atau dapat warisan dari keluarga jauh. Yang penting niatnya baik, Din." "Tapi, Dinda, jangan selalu berpikiran buruk," potongnya dengan nada sedikit kesal. "Ibu kan rajin sedekah. Mungkin ini balasan dari Allah." Aku terdiam, tapi hati kecilku tidak bisa menerima penjelasan begitu saja. Malam itu, sementara Mas Tony tidur nyenyak, aku menyelinap keluar kamar dan memeriksa laci kecil di ruang tamu tempat Bu Marni biasa menyimpan dokumen-dokumen penting. Aku tidak tahu apa yang kucari, tapi mungkin saja ada petunjuk di sana. Dan benar, terselip di antara tagihan listrik dan struk belanja, aku menemukan selembar kertas bon pembelian sapi dengan nominal 18 juta rupiah, tertanggal 2 hari setelah uangku hilang. Tapi yang membuat nafasku tercekat adalah tulisan di bagian bawah bon itu. DP 15 juta, sisanya dicicil 3 juta. Persis jumlah uangku yang lenyap. Malam itu terasa begitu panjang setelah aku menemukan bon pembelian sapi itu. Tanganku gemetar memegang kertas bon yang terasa seperti bara panas. Angka-angka di sana seakan menari-nari di depan mataku, membentuk gambaran nyata tentang pengkhianatan yang selama ini kurasakan tapi tak kuakui. 15 juta. DP sapi itu persis jumlah uangku yang hilang. Ini bukan kebetulan. Ini pencurian terencana. Aku menatap bon itu lebih lama, mencoba menenangkan diri yang bergejolak. Haruskah aku konfrontasi Bu Marni sekarang juga? Atau menunggu Mas Tony pulang kerja besok agar ada yang menjadi penengah? Tapi dada ini terlalu sesak untuk ditahan sampai besok. Dengan langkah berat, aku menuju kamar Bu Marni yang terletak di ujung rumah. Dari balik pintu, kudengar ia sedang mengaji dengan suara lirih. Biasanya, suara tilawahnya yang merdu membuatku tenang. Tapi malam ini, suara itu justru membuatku semakin geram. Seberapa sering ia membaca ayat-ayat suci sementara tangannya mengambil hak orang lain tanpa rasa bersalah? "Bu, boleh aku masuk?" tanyaku setelah mengetuk pelan. Suara mengajinya terhenti. "Iya, Nak, silakan." Begitu pintu terbuka, kulihat Bu Marni sedang duduk bersila di atas sajadahnya. Mukanya masih penuh aura ketenangan. Melihat ekspresiku yang kaku, matanya berkerut. "Kenapa, Dinda? Kamu kok pucat sekali?"
Aku menghela napas dalam, lalu mengulurkan bon pembelian sapi itu ke hadapannya. Ini apa, Bu? Wajah Bu Marni berubah seketika. Warna mukanya yang semula cerah berangsur memucat. Bibirnya bergetar, tapi tak sepatah kata pun keluar. Uangku yang hilang, Ibu pakai untuk DP sapi ini, ya? Tanyaku lagi, suaraku lebih tegas kali ini. Ruangan itu mendadak terasa sangat sunyi. Bahkan detak jantungku sendiri seperti terdengar jelas. Bu Marni menunduk lama. Tangannya memainkan ujung mukenanya yang sedikit kusut. Dinda, Ibu minta maaf. Akhirnya ia bicara dengan suara parau. Tapi ini untuk ibadah. Nanti pasti diganti sama Allah. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku. Untuk ibadah. Ulangku, tak percaya. Dengan uang hasil mencuri. Bu Marni mengangkat wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Jangan bilang begitu, Dinda. Ibu niatnya baik. Kurban itu berpahala besar. Kamu juga akan dapat bagian. Aku menggigit bibirku sampai nyaris berdarah. Itu uang persiapan persalinanku. Bu, kalau nanti aku butuh mendadak, bagaimana? Apa Bu mau bertanggung jawab? Allah Maha Penyayang. Nak, Dia pasti kasih jalan, jawabnya sambil tersenyum getir. Seperti sedang berbicara pada anak kecil yang belum mengerti agama. Aku merasa ingin berteriak. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu mudahnya menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan kesalahannya sendiri? Dinda, kamu berlebihan. Tiba-tiba suara Mas Tony terdengar dari belakangku. Aku tak menyadari bahwa ia sudah pulang dan mendengar percakapan kami. Ibu kan sudah minta maaf. Lagian ini kan untuk kurban, bukan dipakai foya-foya. Aku memandang suamiku dengan perasaan hancur. Jadi menurut Mas, mencuri itu boleh asal untuk ibadah? Mas Tony menghela napas kesal. Bukan begitu maksudku. Tapi kan sudah terjadi. Daripada ribut, mending kita cari solusi. Solusinya sederhana. Bu kembalikan uangku, tegakku. Bu Marni menggeleng pelan. Uangnya sudah jadi DP. Dinda. Nanti Ibu ganti pelan-pelan. Dari mana? Dari uang pensiun Bu yang cuma cukup untuk belanja sehari-hari. Tanyaku sinis. Suasana semakin tegang. Mas Tony mencoba menengahi. Sudah, Din. Aku yang akan tanggung. Nanti aku cari tambahan kerja. Mendengar itu, Bu Marni langsung menyela. Jangan, Tony. Kamu kan sudah capek kerja. Ibu yang salah, Ibu yang akan tanggung. Tapi aku tahu itu hanya omong kosong. Selama ini, setiap ada masalah keuangan, selalu Mas Tony yang akhirnya menanggung. Baik, kataku tiba-tiba, membuat mereka berdua terkejut. Aku mau sapi itu tercatat sebagai kurbanku. Atas nama Dinda, bukan Ibu. Bu Marni terkesiap. Tidak bisa. Itu niat kurban Ibu. Tapi pakai uangku, sahutku dingin. Mas Tony mencoba meredakan. Bisa saja kok atas nama dua-duanya. Kan boleh berserikat dalam kurban. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk berkompromi. Tidak. Aku mau sepenuhnya atas namaku. Atau aku akan laporkan ini ke polisi. Ancaman itu membuat mereka terdiam. Bu Marni memandangku dengan tatapan tak percaya. Seperti baru menyadari bahwa menantunya yang selama ini penurut ternyata memiliki batasan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidur di kamar guest room. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah juga. Bukan hanya karena uang yang hilang, tapi karena pengkhianatan dari orang yang seharusnya menjadi keluarga. Sejak malam pengakuan pahit itu, suasana rumah kami berubah menjadi seperti medan perang yang sunyi. Bu Marni menghindari kontak mata denganku, sementara Mas Tony berusaha menjadi penengah dengan cara yang membuatku semakin frustrasi. Seolah-olah konflik ini hanyalah salah paham kecil yang bisa diselesaikan dengan saling memaafkan begitu saja. Tapi bagiku, ini bukan sekadar tentang uang yang hilang. Ini tentang kepercayaan yang hancur, tentang pengkhianatan dari orang yang seharusnya menjadi pelindung. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan mengawasi setiap gerak-gerik Bu Marni. Aku tahu ini mungkin terkesim paranoid, tapi sesuatu dalam naluriku berkata bahwa masih ada yang disembunyikannya. Jika ia bisa mencuri uangku dengan mudahnya,
Apalagi yang bisa ia sembunyikan? Kesempatanku untuk mencari jawaban datang di suatu pagi ketika Mas Tony sudah berangkat kerja lebih awal untuk lembur. Aku sedang menyiapkan sarapan ketika dari jendela dapur, kulihat Bu Marni berbisik-bisik dengan seseorang di ujung jalan. Pria itu berusia sekitar 40-an, berpakaian lusuh dengan postur tubuh yang agak bungkuk. Ada sesuatu dalam cara Bu Marni memberikannya amplop coklat yang membuat darahku berdesir. Tanpa berpikir panjang, aku menyelinap keluar dari pintu belakang dan mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka berjalan menuju warung kopi di ujung kampung, tempat yang cukup sepi di pagi hari. Aku memposisikan diri di balik tiang listrik, cukup dekat untuk mendengar percakapan mereka tapi cukup jauh untuk tidak terlihat. Ini baru 3 juta, John. Aku belum bisa kasih lebih, kata Bu Marni dengan suara rendah. Pria yang disebut John itu menggerutu sambil membuka amplop itu dengan cepat. Ini nggak cukup buat nutup hutang, Marni. Lo harusnya kasih 10 juta kemarin. Bu Marni terlihat gugup, matanya melirik ke kanan kiri. Aku kan sudah pakai uang Dinda itu, tapi terpaksa dipakai buat DP sapi. Mendengar namaku disebut, lututku hampir lemas. Jadi benar, uangku dipakai untuk urusan lain? Goblok. Lo pikir sapi bisa bikin preman-preman itu minggat? Bentak pria itu, membuat beberapa pengunjung warung menoleh. Gue butuh duit cash, bukan sapi. Bu Marni terlihat panik. Johnny, sabar dikit. Nanti setelah sapi itu disembelih, dagingnya bisa kita jual. Atau apa? Lo mau gue disembelih juga sama debt collector? Pria itu berdiri tiba-tiba, mendorong kursinya hingga terjatuh. 2 hari lagi, Marni. Kalau nggak ada 10 juta, gue ceritain keponakan lo itu soal semua hutang-hutang lo ke gue selama ini. Ia pergi dengan langkah kasar, meninggalkan Bu Marni yang terlihat seperti orang kehilangan nyawa. Aku bergegas pulang sebelum ketahuan. Pikiranku berputar-putar mencerna informasi baru ini. Siapa pria itu? Mengapa Bu Marni memanggilnya John? Dan hutang apa lagi yang mereka bicarakan? Jawabannya datang lebih cepat dari yang kuduga. Saat membersihkan kamar Bu Marni di siang hari, alasan yang kucari-cari untuk menyelidiki, aku menemukan sebuah kotak kayu tua tersembunyi di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya ada setumpuk kwitansi hutang dengan nominal yang membuatku pusing. 5 juta, 7 juta, bahkan ada yang mencapai 15 juta. Semua atas nama Marni binti Sulaiman, nama lengkap Bu Marni. Tapi yang paling mengejutkan adalah foto-foto lama yang terselip di antara dokumen itu. Foto Bu Marni muda berdampingan dengan seorang pria yang sangat mirip dengan orang tadi di warung kopi. Di balik foto itu tertulis coretan tangan, Marni P. Johnny, 1995. Dan kemudian ada satu foto lain yang membuat nafasku tercekat. Foto Bu Marni hamil besar, dipeluk oleh pria yang sama. Aku duduk limbung di lantai, mencoba memahami implikasi dari penemuan ini. Jika pria itu adalah Johnny, dan mereka pernah memiliki hubungan sedemikian dekat, apakah mungkin? Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu di kepalaku. Selama ini Mas Tony selalu bercerita bahwa ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Tapi jika Bu Marni punya hubungan dengan pria ini, bahkan mungkin punya anak, derit pintu kamar yang terbuka membuatku tersentak kaget. Bu Marni berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat melihat aku dikelilingi barang-barang rahasianya yang tersebar di lantai. Dinda, kamu. Siapa Johnny itu, Bu? Tanyaku langsung ke inti persoalan. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Bu Marni terlihat seperti ingin pingsan. Itu mantan pacar ibu. Adik. Aku mengangkat foto kehamilannya. Lalu kenapa Bu hamil di foto ini? Ruangan itu mendadak terasa sangat sesak. Bu Marni menutup pintu dengan gemetar, lalu perlahan merosot ke lantai. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang biasanya selalu tegar. Dulu, sebelum nikah dengan almarhum ayah Tony, ibu pernah punya hubungan dengan Johnny. Ia berbicara dengan susah payah, seperti setiap kata menyakitkan baginya.
Tapi keluarga ibu tidak setuju karena dia pemabuk. Ibu dinikahkan dengan ayah Tony untuk menutupi aib. Tapi ternyata ibu sudah hamil. Aku menahan napas. Jadi, Mas Tony anak ayahnya. Ibu bersumpah. Potong Bu Marni dengan panik. Tapi setelah ayah Tony meninggal, Johnny datang lagi. Dia tahu ibu punya uang pensiun, dia memeras. Mengancam akan ceritakan masa lalu ibu ke Tony kalau tidak kasih uang. Sekarang aku mengerti. Selama ini, uangku bukan hanya dipakai untuk kurban. Sebagian besar dipakai untuk membayar hutang dan pemerasan dari pria yang ternyata nyaris menjadi ayah tiri Mas Tony. Berapa banyak hutang ibu padanya? Bu Marni menunduk. Awalnya cuma 5 juta. Tapi bunganya, ibu tidak tahu itu rentenir. Angka yang disebutkan berikutnya membuat kepalaku pusing. 42 juta. Dan saat itulah aku menyadari, krisis kami baru saja berubah dari pencurian uang persalinan menjadi skandal keluarga yang bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, setelah menemukan rahasia kelam Bu Marni, aku duduk termenung di kamar guest room yang sudah mulai terasa seperti tempat pengungsianku. Foto-foto lama dan dokumen hutang masih berserakan di atas tempat tidur, seakan menantangku untuk mengambil keputusan. Setiap kali mataku menatap foto Bu Marni muda yang sedang hamil, dada ini terasa sesak oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apakah Mas Tony tahu tentang masa lalu ibunya? Atau selama ini ia hidup dalam kebohongan yang sempurna? Aku membolak-balik kwitansi hutang dengan nominal yang semakin besar. 42 juta. Jumlah yang cukup untuk membeli motor baru, atau biaya persalinan mewah di rumah sakit ternama. Tapi di tangan Bu Marni, uang itu menguap begitu saja untuk menutupi aib dan ketakutan seorang perempuan yang terperangkap dalam masa lalunya sendiri. Sebuah ide mulai mengkristal di kepalaku. Mungkin aku bisa menggunakan informasi ini. Bukan untuk memeras Bu Marni, tapi untuk memastikan bahwa ia takkan pernah lagi menyentuh uangku, atau mengacaukan kehidupan rumah tanggaku. Esok paginya, sengaja aku bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan kesukaan Bu Marni, bubur ayam dengan telur setengah matang. Aku menatanya rapi di meja makan, lalu menunggunya keluar dari kamar dengan jantung berdebar tak karuan. Bu Marni terkejut melihat sarapan yang kusiapkan. Matanya merah dan bengkak. Jelas semalam ia menangis semalaman. Dinda, kamu. Kita perlu bicara, Bu. Potongku dengan suara datar sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Tentang Johnny. Tentang hutang-hutang ini. Tangannya gemetar memegang cangkir. Apa yang kamu mau? Pertama, aku mulai dengan tenang yang dipaksakan. Uangku yang 15 juta itu harus kembali sebelum bulan depan. Kedua, Bu harus berhenti memberi uang pada Johnny. Bu Marni menggeleng putus asa. Tapi dia akan. Ketiga, sambungku, tak peduli dengan protesnya. Kalau ibu melanggar, aku akan ceritakan semuanya pada Mas Tony. Termasuk foto-foto ini. Wajahnya pucat pasi. Kamu tidak bisa. Tony akan hancur. Dan itu salah siapa, Bu? Tanyaku dingin. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku tidak mau anakku lahir dalam keluarga penuh drama seperti ini. Belum sempat Bu Marni menjawab, terdengar langkah kaki di teras. Mas Tony pulang lebih awal dari shift malamnya. Wah, sarapan spesial nih. Serunya riang saat melihat meja makan. Ia langsung menyendok bubur tanpa curiga sedikit pun. Ibu, kenapa mukanya pucat? Kurang tidur. Bu Marni tersenyum getir. Iya, Nak, Ibu. Ibu agak kurang enak badan. Aku dan Bu Marni saling memandang dalam diam. Sebuah perjanjian tak terucap tergantung di antara kami. Ia mengangguk nyaris tak terlihat, dan aku tahu ia mengerti. Perang dingin ini baru saja memasuki babak baru. Sepanjang hari itu, pikiranku tak berhenti bekerja.
Aku tahu ancamanku hanya solusi sementara. Hutang itu nyata, dan debt collector tidak akan peduli dengan drama keluarga kami. Jika Johnny benar-benar datang dalam 2 hari seperti yang dia ancam, semua bisa berantakan. Malam harinya, saat Mas Tony sudah tertidur lelap, aku menyelinap ke teras belakang dengan laptopku. Pencarian cepat di Google memberitahuku bahwa hutang rentenir adalah jerat hukum, tapi juga dunia berbahaya yang tak main-main. Aku mulai mencatat nomor telepon lembaga konsumen dan pengacara yang mungkin bisa membantu. Tiba-tiba, dering telepon membuatku nyaris terjungkat dari kursi. Sebuah nomor tak dikenal. Halo. Suaraku bergetar. Cewek, lo yang sekarang pegang urusan Marnia. Suara kasar di seberang sana membuat bulu kuduku merinding. Kasih tahu tuh nyokap lo, 2 hari lagi gue dateng. Kalau nggak ada duit, gue bikin ricuh seisi kampung. Lo mau kan tetangga pada tahu mertua lo tukang utang? Telepon terputus sebelum sempat ku berkata apa-apa. Tanganku basah oleh keringat dingin. Ancaman itu nyata, dan waktu hampir habis. Keesokan paginya, keputusan akhirnya ku buat. Saat Bu Marni sedang mandi, aku memasukkan semua dokumen hutang dan foto-foto itu ke dalam tas kerjaku. Ada satu orang yang harus tahu. Kebenaran ini, meski konsekuensinya mungkin akan menghancurkan kami semua. Aku akan menceritakan semuanya pada Mas Tony. Pagi itu, langit tampak kelabu, seakan mencerminkan kegelisahan yang menggerogoti relung hatiku. Dokumen-dokumen dan foto-foto yang kusimpan dalam amplop coklat terasa begitu berat di dalam tas kerjaku. Seperti membawa beban rahasia yang siap menghancurkan kehidupan kami. Sepanjang perjalanan ke kantor Mas Tony, jantungku berdegup kencang. Telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Setiap kali membayangkan ekspresi suamiku saat mengetahui kebenaran ini, rasanya ingin berbalik arah dan melupakan segalanya. Tapi telepon dari debt collector tadi malam adalah tanda bahwa waktu sudah hampir habis. Aku memarkir mobil di depan gedung tempat Mas Tony bekerja. Melalui resepsionis, ku minta dia keluar sebentar dengan alasan ada urusan keluarga penting. Ketika ia muncul dari lift dengan seragam birunya yang masih rapi meski baru memulai shift, wajahnya penuh tanya. Dinda? Ada apa? Kenapa tidak telepon saja? Kita perlu bicara. Di tempat yang privasi, bisikku, suaraku hampir tidak stabil. Kami menuju ke sebuah kafe kecil di seberang jalan. Mas Tony memesan kopi untuk dirinya dan teh hangat untukku. Kebiasaan kecil yang dulu selalu membuatku tersenyum, tapi sekarang hanya terasa pahit. Aku menemukan sesuatu tentang ibumu. Mulaku langsung ke inti persoalan begitu pelayan meninggalkan pesanan kami. Aku mengeluarkan amplop itu dan meletakkannya di atas meja. Mas Tony membukanya dengan alis berkerut. Aku mengamati setiap perubahan ekspresinya dengan cemas. Kebingungan saat melihat kwitansi hutang, keheranan pada foto-foto lama, lalu wajahnya yang perlahan memucat ketika ia menyadari apa yang sedang dilihatnya. Apa ini? Suaranya serak. Ibumu punya hutang 42 juta ke rentenir. Dan pria yang meminjamkan uang itu, Johnny, ternyata adalah, napasku tersendat, mantan pacarnya sebelum menikah dengan ayahmu. Gelas kopi di tangan Mas Tony bergetar hebat hingga sebagian isinya tumpah ke meja. Tidak mungkin. Ibu tidak punya adik. Selama ini dia bilang semua saudaranya sudah meninggal. Dia berbohong. Mas, aku meletakkan tangan di atas tangannya yang dingin. Dia berbohong tentang banyak hal. Termasuk uang yang kita berikan untuk menutupi hutang-hutang ini. Mas Tony menarik napas dalam-dalam, matanya terlihat berkaca-kaca. Jadi selama ini, semua sedekah dan ibadah ibu yang rajin itu? Topeng, jawabku pelan. Untuk menutupi semua ini. Diam yang menyelimuti kami terasa begitu tebal. Aku bisa melihat proses pemikiran yang berputar-putar di kepala Mas Tony. Setiap kenangan, setiap perkataan ibunya yang sekarang terlihat palsu,
Setiap pengorbanan yang mungkin tidak perlu dilakukannya. Tiba-tiba, ia berdiri begitu cepat hingga kursinya terjatuh. Aku harus pulang. Sekarang. Tunggu, Mas. Kita harus bicarakan ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Bentaknya, suaranya keras hingga beberapa pengunjung kafe menoleh. Aku akan menyelesaikan ini sendiri. Ia berlari keluar begitu cepat, meninggalkan aku yang tercengang dengan tagihan yang belum dibayar. Saat aku berusaha mengejarnya, mobilnya sudah meluncur dengan kecepatan tinggi. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus mencoba menghubungi Mas Tony, tapi teleponnya tidak diangkat. Pikiranku dipenuhi skenario terburuk. Jika ia melakukan sesuatu yang gegabah, jika ia menghadapi Johnny sendirian. Ketika aku tiba di rumah, suara teriakan sudah terdengar dari dalam. Aku membuka pintu dengan gemetar dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah kulupakan. Mas Tony berdiri di hadapan Bu Marni yang sedang bersimpuh di lantai, air mata mengalir deras di wajahnya. Jadi selama ini aku bekerja mati-matian, mengorbankan waktu dengan istriku, untuk membiayai hutang-hutang bodoh ibu. Teriak Mas Tony, suaranya pecah oleh amarah dan rasa sakit. Bu Marni menjawab dengan isak tangis. Tony, nak, ibu minta maaf. Ibu tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan. Mas Tony menendang meja kecil hingga terlempar. Ibu memilih untuk berbohong padaku seumur hidupku. Ibu biarkan aku tumbuh berpikir, ayah adalah satu-satunya orang yang ibu cintai. Aku berdiri di ambang pintu, merasa seperti mengganggu momen yang terlalu intim ini. Tapi kemudian Mas Tony melihatku, dan ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk dari kemarahan, rasa malu yang dalam. Dan kau, ia menatapku dengan mata merah. Sudah berapa lama tahu tentang ini? Mengapa tidak memberitahuku segera? Pertanyaan itu seperti pisau yang menikam. Aku baru menemukan semuanya kemarin. Aku tidak ingin. Tidak ingin apa? Menghancurkan gambaran sempurna tentang ibuku. Ia tertawa pahit. Lihatlah sekarang. Semuanya hancur berantakan. Tiba-tiba, pintu depan terbanting. Seorang pria bertato dengan postur kekar berdiri di sana. Johnny, bersama dua orang lain yang jelas-jelas adalah debt collector. Wah, keluarga lengkap nih. Johnny melangkah masuk dengan senyum mengerikan. Marni, lo pikir bisa sembunyi dari aku? Udara di ruang tamu kami mendadak terasa seperti terhisap keluar, digantikan oleh ketegangan yang begitu pekat hingga sulit bernapas. Johnny dan dua debt kolektornya berdiri di ambang pintu, memenuhi seluruh bingkai pintu dengan postur mereka yang kekar dan tatapan dingin. Bau rokok dan alkohol menempel pada pakaian mereka, bercampur dengan aroma keringat yang menusuk hidung. Aku berdiri membeku di belakang Mas Tony, tangan secara refleks melindungi perutku yang masih datar. Johnny mengamati kami satu persatu dengan senyum sinis, lalu mengarahkan pandangannya ke Bu Marni yang masih bersimpuh di lantai. Wajahnya basah oleh air mata dan penuh ketakutan. Marni, lo pikir bisa kabur dari tanggung jawab? Johnny melangkah masuk tanpa diundang. Sepatu botnya yang kotor meninggalkan jejak di lantai yang baru saja dipel. 2 hari yang kujanjikan sudah habis. Mana uangku? Bu Marni gemetar hebat. Mulutnya terbuka tutup seperti ikan yang kehabisan oksigen. Johnny, aku belum. Sudah, Bu. Mas Tony tiba-tiba menyela. Suaranya lebih tenang dari yang kuduga. Ia berdiri tegak di antara ibunya dan para debt collector. Berapa total hutangnya? Johnny mengangkat alis, terkejut dengan ketegasan Mas Tony. Oh, si anak akhirnya ikut campur. Ia mengeluarkan selembar kertas dari saku celananya yang kumal. Dengan bunga, sekarang jadi 57 juta. Hari ini juga harus lunas. Atau apa? Mas Tony memotong, suaranya mulai meninggi.
Salah seorang debt collector yang lebih muda mendekat, memainkan pisau lipat di tangannya dengan mahir. Atau kami akan mengambil jaminan. Rumah ini cukup bagus. Aku menarik napas tajam. Instingku berteriak untuk lari, tapi kaki ini seperti tertanam kuat di lantai. Kalian tidak bisa melakukan itu, kata Mas Tony, tapi aku bisa mendengar getar ketakutan di balik ketegasannya. Johnny tiba-tiba tertawa keras. Suaranya seperti gergaji yang memotong kayu. Kami bisa melakukan apa saja, anak muda. Hukum? Polisi? Mereka semua sudah kami beli. Ia melangkah lebih dekat hingga aku bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Tapi karena kamu keluarga, aku kasih opsi lain. Dia mengeluarkan selembar kertas lain dari sakunya dan melemparkannya ke meja. Surat kuasa penjualan sapi kurban itu. Tanda tangani, dan hutangmu kami potong 20 juta. Bu Marni terengah-engah. Tapi itu. Diam. Bentak Johnny tiba-tiba, membuat kami semua tersentak. Ini bukan urusanmu lagi, Marni. Ini antara aku dan anakmu sekarang. Mas Tony mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Mataku menangkap tulisan, pemindahan hak milik, di bagian atas. Tidak mungkin, Mas Tony meremas kertas itu. Sapi itu sudah didaftarkan atas nama istriku. Johnny berpaling kepadaku untuk pertama kalinya. Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah dengan pandangan yang membuat kulitku merinding. Istri yang cantik ya. Hamil berapa bulan? Mas Tony segera menghalangiku. Jangan dekat datang dia. Johnny tertawa lagi. Santai, aku hanya bertanya. Ia kembali serius tiba-tiba. 3 hari. Itu waktu yang kau punya. Tanda tangani surat itu, atau kami ambil rumah ini. Pilihan mudah. Saat mereka berbalik untuk pergi, debt collector yang memegang pisau tiba-tiba melangkah mendekati Bu Marni. Lupa pesan bos, katanya sambil menyentuh pipi Bu Marni dengan ujung pisau. Kalau sampai kabur lagi, kami potong 1 jari setiap hari sampai hutang lunas. Aku menjerit ketika pisau itu bergerak cepat, mengiris daun telinga Bu Marni hingga berdarah sebelum mereka akhirnya pergi dengan tertawa. Rumah kami yang biasanya hangat kini terasa seperti kuburan. Bu Marni menangis sambil menekan telinganya yang berdarah dengan sapu tangan. Mas Tony berdiri seperti patung, masih memegang dokumen yang diremasnya. Dan aku baru saja menyadari sesuatu yang mengerikan. Johnny tidak sekadar melihatku tadi. Dia mengenaliku. Dan itu berarti ancamannya bukan hanya pada rumah atau sapi kurban, tapi pada janin dalam kandunganku. Malam itu, setelah kepergian Johnny dan debt kolektornya, rumah kami berubah menjadi medan perang yang sunyi. Darah di telinga Bu Marni sudah berhenti mengalir, tapi noda merah di sapu tangannya masih terlihat jelas seperti pengingat betapa seriusnya ancaman itu. Mas Tony masih terduduk di kursi makan, memandangi dokumen yang diberikan Johnny dengan tatapan kosong. Sementara aku tidak bisa berhenti memikirkan cara Johnny memandangi perutku. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang lebih dari sekadar ancaman biasa. Aku memberanikan diri mengambil langkah pertama. Kita harus melapor ke polisi, kataku, mencoba membuat suaraku tetap stabil meski tangan gemetar memegang telepon. Bu Marni langsung menggeleng panik. Tidak bisa. Mereka punya koneksi di kepolisian. Kita justru akan lebih dalam masalah. Lalu kita harus apa? Menyerahkan sapi kurban itu? Atau menunggu mereka kembali dengan lebih banyak pisau? Tanyaku, suaraku mulai meninggi. Mas Tony tiba-tiba berdiri. Kursinya terjungkal ke belakang dengan suara keras. Aku akan temui Johnny sendiri. Tidak. Aku dan Bu Marni berteriak hampir bersamaan. Tony, kamu tidak tahu seperti apa dia sekarang. Bu Marni mencoba meraih tangan anaknya, tapi Mas Tony menyikutnya pergi. Daripada aku tidak tahu apa-apa terus,
Seperti selama ini, bentaknya. Matanya merah oleh kemarahan dan air mata yang ditahannya. Aku akan temui dia dan selesaikan ini sekali untuk selamanya. Sebelum kami bisa menghentikannya, ia sudah keluar rumah dengan langkah cepat. Pintu terbanting keras, meninggalkan aku dan Bu Marni dalam keheningan yang menyesakkan. Bu Marni menangis terseduh-seduh. Dia tidak tahu apa yang Joni bisa lakukan. Aku duduk di hadapannya, memaksakan diri untuk tenang. Bu, apa sebenarnya yang terjadi antara ibu dan Joni dulu? Kenapa dia begitu dendam? Dengan tangan masih menekan luka di telinganya, Bu Marni mulai bercerita dengan suara parau. Dulu, kami bertunangan. Tapi keluarga ibu menolaknya karena dia pemabuk dan suka berjudi. Mereka menjodohkanku dengan ayahmu Tony. Ia mengambil napas dalam. Tapi saat pernikahan, ibu sudah hamil 2 bulan. Bukan anak ayah Tony. Aku menahan napas. Lalu, bayinya keguguran di bulan ketiga, bisiknya. Aku pikir itu berkah karena aku tidak perlu lagi berbohong. Tapi Joni, suaranya gemetar. Dia marah. Dia pikir aku sengaja menggugurkan anaknya. Dia bersumpah akan menghancurkan hidupku. Puzzle mulai menyatu di kepalaku. Dan sekarang dia tahu Tony adalah satu-satunya yang ibu punya. Bu Marni mengangguk pelan. Air matanya jatuh ke lantai. Dia tidak mau uangku, Dinda. Dia mau Tony. Mau menghancurkanku dengan mengambil anakku. Tiba-tiba teleponku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Cewek, lo pikir suamimu pahlawan ya? Suara Joni di seberang sana membuat darahku membeku. Sekarang dia ada di sini, di warung tua dekat rel kereta. Kalau mau dia pulang hidup-hidup, bawa surat kuasa itu dan tanda tangani. 1 jam. Telepon mati. Aku berdiri begitu cepat hingga berkunang-kunang. Bu, di mana warung tua dekat rel kereta? Bu Marni terlihat seperti melihat hantu. Tidak, Dinda. Itu tempat dia dulu. Apa, Bu? Tempat dia membunuh orang pertama kalinya. Malam itu begitu pekat ketika aku menyusuri jalan sempit menuju warung tua di dekat rel kereta. Kabut tipis menyelimuti jalanan sepi, membuat bayang-bayangku terlihat seperti hantu yang mengikuti setiap langkahku. Di tangan kananku, aku menggenggam erat dokumen pengalihan hak milik sapi kurban yang diminta Joni. Sedangkan tangan kiriku terus memeriksa telepon genggam, berharap ada kabar dari Mas Tony, tanda bahwa ia baik-baik saja, bahwa aku tidak terlambat. Setiap langkah kakiku terasa seperti menginjak pecahan kaca. Janin dalam kandunganku seakan merasakan kegelisahanku, bergerak-gerak tak keruan. Tenang, nak, bisikku sambil mengelus perut yang masih datar. Kita akan bawa ayah pulang. Warung tua itu tampak lebih menyeramkan dari yang kubayangkan. Bangunan kayu yang lapuk itu berdiri sendirian di tepi rel kereta, hanya diterangi oleh lampu minyak yang berkedip-kedip di dalam. Dari luar, aku bisa melihat bayangan beberapa orang bergerak di balik tirai plastik yang kotor. Suara tertawa kasar dan denting botol minuman membuat jantungku berdegup kencang. Dengan napas tersengal, aku menarik tirai itu perlahan. Pemandangan di dalam membuat darahku membeku. Mas Tony duduk di kursi kayu. Wajahnya sudah babak belur. Bibirnya pecah-pecah berdarah, dan salah satu matanya sudah bengkak tertutup. Tangan dan kakinya diikat erat ke kursi. Di depannya, Joni sedang asyik memainkan pisau belati besar, mengasahnya dengan gerakan ritmis sambil sesekali melirik jam tangannya. Ah, akhirnya datang juga si ratu rumah tangga, sambut Joni tanpa mengangkat pandangannya dari pisaunya. Tepat waktu. Aku suka itu. Aku berusaha keras menahan gemetar di kakiku. Lepaskan suamiku, kataku, berusaha membuat suaraku tetap tegas.
Aku bawa dokumen yang kau minta. Johnny baru sekarang mengangkat matanya. Senyumannya membuat bulu kuduku merinding. Cepat sekali belajar bernegosiasi. Tapi sayang. Tiba-tiba ia menghunus pisaunya ke arah leher Mas Tony. Kau terlambat 5 menit. Jadi aturannya berubah. Mas Tony menggeleng dengan panik. Dinda, pergi. Dia gila. Sebuah tamparan keras dari salah seorang debt collector menyambar wajah Mas Tony, menyekanya. Begini aturan barunya, lanjut Johnny dengan nada santai seolah sedang membicarakan cuaca. Kau tetap tanda tangani dokumen itu. Tapi sekarang, kau juga harus mendengarkan sebuah cerita. Ia menarik kursi lain dan menyuruhku duduk. Cerita tentang kenapa aku benar-benar membenci keluarga kecil bahagiamu ini. Aku perlahan duduk, mempertahankan kontak mata dengannya sambil berusaha tidak melihat kondisi Mas Tony yang semakin membuatku ingin menjerit. Tahun 1994, mulai Johnny, matanya tiba-tiba kosong. Marni dan aku akan menikah. Aku sudah punya pekerjaan bagus di pabrik, janji untuk berhenti minum. Tapi keluarganya, terutama ayahnya yang kolot, lebih memilih seorang guru ngaji miskin untuk menikahi putri semata wayangnya. Pisaunya bergerak mendekati leher Mas Tony lagi, membuatku menahan napas. Tapi Marni waktu itu sudah hamil. Anakku, desisnya, matanya tiba-tiba menyala dengan kemarahan yang membuatku secara naluriah melindungi perutku. Dan dia menggugurkannya dengan sengaja hanya untuk menikahi lelaki pilihan ayahnya. Mas Tony terkejut. Itu tidak benar. Ibu tidak akan. Diam. Johnny menggedor meja hingga semua gelas di atasnya bergetar. Dia mengakuinya sendiri padaku setelah pernikahannya. Bilang lebih baik mati daripada punya anak dari pemabuk sepertiku. Aku melihat air mata mengalir di wajah Mas Tony. Ini adalah pukulan terberat baginya. Mendengar ibunya yang selalu dianggap suci ternyata memiliki masa lalu begitu kelam. Dan sekarang, lanjut Johnny dengan suara tiba-tiba tenang yang justru lebih menyeramkan. Setelah bertahun-tahun merencanakan balas dendam, akhirnya aku punya segalanya. Ia mendekat ke arahku. Marni akan menderita kehilangan anak semata wayangnya. Dan kau. Matanya jatuh ke perutku. Kau akan tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang sangat kau cintai. Aku langsung berdiri, kursiku terjungkal ke belakang. Jangan sentuh anakku. Johnny tertawa. Aku tidak perlu menyentuhnya. Cukup dengan membuatmu stres berat, mungkin janin malang itu akan mengulangi nasib saudaranya dulu. Itu saatnya aku menyadari permainan jahatnya. Dokumen itu hanya umpan. Yang dia inginkan adalah melihat kami hancur, secara fisik dan mental. Tiba-tiba, suara sirene polisi mendengar dari kejauhan. Johnny dan anak buahnya terkejut. Polisi? Siapa yang panggil polisi? Bentak Johnny marah. Aku mengambil kesempatan itu. Dengan gerakan cepat, aku melemparkan gelas berisi minuman keras ke wajah Johnny, menyambar pisau dari meja, dan berlari ke arah Mas Tony. Kalian akan kubunuh, teriak Johnny sambil mengusap matanya yang perih. Tapi sebelum sempat dia bergerak, pintu warung terbanting terbuka. Dan berdiri di sana, dengan wajah penuh luka dan baju berlumuran darah, adalah Bu Marni. Dengan tangan menggenggam erat kapak besar. Waktu seakan berhenti ketika Bu Marni berdiri di ambang pintu warung tua itu. Cahaya bulan purnama menyorot dari belakangnya, membentuk siluet yang menakutkan sekaligus epik. Bajunya yang putih kini bernoda merah, dan di tangannya, kapak besar berkilat dingin dalam cahaya remang-remang. Matanya, biasanya penuh kepasrahan, kini menyala dengan api kemarahan yang tak pernah kusaksikan sebelumnya. Johnny terkekeh, tapi kali ini ada getar ketakutan di balik ketawanya. Lihat ini. Marni yang suci akhirnya turun ke jalanan kotor.
Aku menggunakan kesempatan ini untuk memotong tali yang mengikat Mas Tony dengan pisau yang kurampas tadi. Tangannya dingin dan basah oleh keringat ketika akhirnya terbebas. "Bunuh mereka!" teriak salah satu debt collector sambil menghunus golok. Segalanya kemudian terjadi begitu cepat. Bu Marni melesat ke depan dengan kelincahan yang tak terduga untuk usianya. Kapaknya berayun, menebas lengan debt collector yang mencoba menghadangnya. Darah menyembur, dan teriakan sakit memenuhi ruangan sempit itu. Johnny mundur beberapa langkah, wajahnya mulai menunjukkan ketakutan yang sebenarnya. "Kau pikir bisa mengalahkanku lagi seperti dulu?" "Dulu aku lari karena takut," geram Bu Marni, langkahnya mantap mendekati Johnny. "Sekarang aku datang karena lebih takut kehilangan anakku lagi." Aku menarik Mas Tony yang masih lemah untuk berlindung di belakang meja. Dari sela-sela pertarungan, aku melihat transformasi mengerikan pada Bu Marni. Perempuan yang biasanya hanya sibuk dengan tasbih dan pengajian ini, kini berubah menjadi pejuang garang. Kapaknya berkelebat, menebas apa saja yang menghalanginya menuju Johnny. Tiba-tiba, bruk! Sebuah botol minuman keras menghantam kepala Bu Marni dari samping, membuatnya terjengkang. Johnny mengambil kesempatan ini, menerkam dengan pisau belatinya. "Ibu!" teriak Mas Tony, tiba-tiba menemukan kekuatannya kembali. Tapi sebelum Johnny bisa menikam, Bu Marni menggelinding ke samping dan dengan gerakan cepat, kapaknya mengayun. Cerak! Terdengar suara tulang patah ketika kapak itu mendarat di lutut Johnny. Ia menjerit kesakitan, jatuh terguling. "Selamat merasakan sakitnya kehilangan," teriak Bu Marni sambil mengangkat kapaknya untuk pukulan terakhir. Polisi akhirnya masuk, senjata terhunus. "Berhenti! Letakkan senjata!" Tapi Bu Marni sudah kehilangan kendali. Matanya kosong, penuh dengan trauma puluhan tahun yang akhirnya meledak. Kapaknya turun. "Tidak!" Mas Tony menerjang, menubruk tubuh ibunya tepat sebelum kapak itu mengenai leher Johnny. Mereka berdua jatuh ke lantai berdebu. Aku berlutut di samping mereka, melihat Bu Marni perlahan kembali kesadarannya. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang berdarah. "Maafkan ibu, nak," bisiknya pada Mas Tony. "Maafkan semua kebohongan ibu." Johnny yang terluka parah tertawa menyeringai. Dia belum cerita yang sebenarnya, kan? Tentang bagaimana dia membunuh anak kita. Polisi segera membungkamnya dan memborgol. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aku melihat bagaimana mata Mas Tony dipenuhi horor yang baru. Di tengah kekacauan itu, aku tiba-tiba merasakan sakit tajam di perut. Tanganku refleks memegang bagian yang sakit, dan ketika kulihat, ada noda merah mulai merembes di rokku. "Tony!" Panggilku lemah. Dunia mulai gelap ketika melihat suamiku berbalik dengan wajah panik. Suara Bu Marni menjerit memanggil para medis adalah hal terakhir yang kudengar sebelum semuanya menjadi hitam. Kesadaran kembali kepalaku dalam kilatan cahaya putih yang menyakitkan. Bau disinfektan yang tajam memenuhi hidungku. Suara monitor medis berbunyi ritmis di telingaku. Aku mencoba menggerakkan tangan, tapi rasanya seperti diikat beban. "Alhamdulillah, kamu sadar." Suara Mas Tony yang serak menarik perhatianku. Mataku perlahan berfokus pada wajahnya yang pucat dan sembab di samping tempat tidur. Matanya merah, garis-garis hitam di bawahnya menunjukkan ia belum tidur berhari-hari. Rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan seperti habis diterpa angin kencang. "Anak kita." Usahaku berbicara, tapi mulutku terasa kering seperti berpasir. Dari perubahan ekspresi wajah Mas Tony, aku langsung tahu jawabannya sebelum ia menggeleng pelan. "Dokter bilang, kamu mengalami perdarahan hebat. Mereka harus..." Napasnya tersendat. "Harus mengeluarkan janin untuk menyelamatkan nyawamu." Aku menutup mata, merasakan air panas mengalir deras dari sudut mataku ke pelipis.
Seluruh tubuhku gemetar. Tapi bukan karena dinginnya ruang rumah sakit. 15 juta rupiah. Uang itu seharusnya untuk persalinan aman di kamar bersalin nyaman dengan dokter terbaik. Bukan untuk ini. Untuk kamar gawat darurat, untuk kuretase, untuk pulang dengan tangan hampa. Ibu, di mana? Tanyaku dengan suara parau. Tiba-tiba teringat adegan terakhir sebelum pingsan. Mas Tony menggeser kursinya mendekat. Ditahan polisi. Tapi karena alasan kesehatan mental, sekarang dirawat di RSJ sambil menunggu proses hukum. Ia menghela napas. Dokter bilang dia mengalami gangguan stres pasca trauma akut dari kejadian puluhan tahun lalu. Aku membuka mata lagi, melihat Mas Tony mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah buku catatan kecil yang sudah menguning. Aku menemukan ini di kamar ibu. Ini buku hariannya tahun 1994. Dengan tangan gemetar, kubuka halaman pertama. Tulisan tangan Bu Marni yang rapi menghiasi halaman demi halaman. 12 Juni 1994. Hari ini ayah memaksaku menikah dengan Ahmad. Aku tidak punya pilihan. Johnny marah, mengancam akan membunuh calon suamiku. Aku hamil 2 bulan, tapi tidak berani memberitahu siapa-siapa. Kuskip beberapa halaman. 30 Juli 1994. Aku tidak tahan lagi. Setiap hari Johnny menguntitku, mengancam akan membunuh bayiku jika lahir. Katanya lebih baik mati daripada punya ayah lain. Hari ini aku mencoba menggugurkannya dengan jamu kuat. Tapi tidak berhasil. Halaman terakhir yang terbuka membuat nafasku tersangkut. 15 Agustus 1994. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. Johnny menculikku, membawaku ke gubuk tua dekat rel kereta. Dia memukuliku sampai pingsan. Ketika sadar, bayi dalam kandunganku sudah tidak bergerak lagi. Dokter bilang ada bekas luka benda tajam di rahimku. Aku menutup buku itu dengan cepat, tidak sanggup membaca lebih jauh. Sekarang aku mengerti. Selama ini Bu Marni bukan pelaku, tapi korban. Korban dari kekejaman Johnny yang ternyata memang mencoba membunuh bayi mereka sendiri. Selama 28 tahun ibu hidup dengan kebohongan. Bisik Mas Tony, air matanya jatuh ke atas tangan kami yang saling menggenggam. Dia mengira dengan beribadah super ketat bisa menebus dosa yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Monitor jantungku tiba-tiba berbunyi lebih kencang ketika rasa sakit di perut bawahku kembali datang. Tapi yang lebih menyakitkan adalah realisasi bahwa anakku, bayi malang yang tidak pernah sempat melihat dunia, adalah korban terbaru dari dendam turun-temurun ini. Perawat bergegas masuk ketika alarm monitor berbunyi semakin kencang. Ibu perlu istirahat, katanya sambil menyuntikkan sesuatu ke infusku. Dunia perlahan mulai kabur lagi, tapi sebelum benar-benar lenyap dalam pelukan obat penenang, aku mendengar Mas Tony berbisik. Aku janji, Din, ini akan berakhir di sini. Tidak akan ada lagi korban berikutnya. Ruangan pengadilan terasa begitu dingin ketika aku duduk di bangku penonton, memandang Bu Marni yang berdiri rapuh di depan hakim. 3 bulan telah berlalu sejak malam berdarah di warung tua itu, tapi bekas luka di hatiku masih terasa segar seperti kemarin. Tanganku tanpa sadar mengusap perut yang kini rata lagi, merasakan kehampaan yang tak pernah benar-benar hilang. Bu Marni terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini kusut dan banyak uban. Seragam oranye rumah tahanan menggantung longgar di tubuhnya yang semakin kurus. Tapi yang paling menusuk adalah matanya. 2 kolam hitam yang kehilangan cahayanya, seperti seseorang yang telah menyerah pada hidup. Berdasarkan pemeriksaan psikiatri, terdakwa dinyatakan cakap untuk menjalani persidangan, ucap hakim dengan suara berat. Terdakwa Marni binti Sulaiman, Anda didakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap Joniansyah. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ruangan senyap.
Semua mata tertuju pada Bu Marni yang gemetar seperti daun di angin musim gugur. Aku melihat Mas Tony di sampingku mengepalkan tangan sampai buku-buku jarinya memutih. Ketika Bu Marni akhirnya berbicara, suaranya begitu pelan sampai hakim harus memintanya mengulang. Saya ingin mengaku. Bukan tentang apa yang terjadi bulan lalu, tapi tentang kejahatan yang sebenarnya saya lakukan 28 tahun yang lalu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, matanya menatap lurus ke arah kami. Saya berdosa telah membiarkan anak saya tumbuh dengan kebohongan. Selama 28 tahun, saya membiarkan Tony berpikir ayahnya adalah pahlawan sempurna. Padahal, suaranya pecah. Padahal ayahnya adalah seorang suami yang kejam, yang memukuli saya hampir setiap hari karena tidak bisa memberi keturunan. Mas Tony terkesiap di sampingku. Aku meraih tangannya yang tiba-tiba dingin. Aku dan Mas Tony sama-sama tertegun dengan pengakuan ibu. Kami berdua bingung mana cerita sesungguhnya, namun kami hanya bisa diam. Dan ketika saya akhirnya hamil dari perselingkuhan dengan Johnny. Lanjut Bu Marni dengan suara semakin parau. Suami saya mengetahui dan dia yang menusuk perut saya dengan pisau dapur. Ruang sidang gempar. Johnny yang hadir dengan kursi roda, kakinya diamputasi. Akibat luka kapak, tiba-tiba berteriak, "Dia bohong. Itu tidak benar." Tapi Bu Marni terus berbicara. Sekarang dengan suara lebih kuat, "Saya tidak membunuh bayi saya. Bayi saya dibunuh oleh suami saya. Dan Johnny menyaksikannya tanpa berbuat apa-apa karena takut kehilangan pekerjaan di pabrik milik keluarga suami saya." Aku melihat air mata mengalir deras di wajah Mas Tony. Seluruh hidupnya, segala yang dia pahami tentang keluarganya, ternyata dibangun di atas gunung kebohongan. "Lalu kenapa selama ini ibu membiarkan saya membenci Johnny?" teriak Mas Tony tiba-tiba, suaranya pecah oleh emosi. Bu Marni menunduk. "Karena saya pengecut. Lebih mudah membiarkanmu membenci Johnny daripada tahu ayah kandungmu adalah monster yang tega membunuh anak sendiri." Hakim berdehem meminta ketenangan. "Terdakwa, Anda tetap harus bertanggung jawab atas percobaan pembunuhan baru-baru ini." Bu Marni mengangguk pelan. "Saya siap menerima hukuman apapun. Tapi mohon." Dia menatap kami dengan mata berlinang. "Izinkan saya memeluk anak saya sekali lagi sebelum masuk penjara." Aku merasakan konflik dahsyat dalam diri Mas Tony. Tubuhnya gemetar, antara ingin berlari memeluk ibunya atau justru kabur dari ruangan ini. Tapi sebelum keputusan apapun dibuat, tiba-tiba Johnny menjerit kesakitan. Kursi rodanya terguling saat dia mencoba berdiri. "Dia tetap pembunuh," teriak Johnny sambil menunjuk ke Bu Marni. "Dia yang bunuh bayinya dengan..." Tiba-tiba suaranya terhenti. Matanya melotot, tangannya mencengkeram dadanya. Dokter yang hadir segera berlari, tapi sudah terlambat. Johnny rubuh ke lantai. Wajahnya membeku dalam ekspresi kemarahan abadi. Serangan jantung. Dalam kekacauan itu, aku melihat Bu Marni menutup mata, bibirnya bergerak dalam doa. Bukan doa kebencian, tapi doa pengampunan. Dan di saat itulah Mas Tony akhirnya berdiri, melangkah pelan menuju ibunya. Matahari terbenam menyirami ruang tamu kami dengan cahaya jingga yang hangat ketika Mas Tony dan aku duduk berhadapan dengan Bu Marni untuk pertama kalinya sejak sidang. Setelah kematian Johnny dan kesaksiannya yang mengguncang, tuntutan terhadap Bu Marni dikurangi menjadi pembelaan diri dengan masa percobaan 2 tahun. Kini, dengan borgol elektronik di pergelangan kakinya, ia kembali ke rumah kami. Sebuah keputusan yang masih membuat dadaku sesak antara belas kasihan dan amarah yang belum sepenuhnya reda. Bu Marni duduk di ujung sofa. Tangannya terlipat rapi di atas kain sarung yang kini terlihat longgar di tubuhnya yang semakin kurus. Matanya, yang dulu selalu penuh dengan kepura-puraan kesucian, kini jernih dalam kerentanan yang nyata.
Aku ingin memulai dengan meminta maaf, ujarnya pelan, suaranya seperti daun kering yang digerus angin. Bukan hanya untuk uangmu, Dinda, tapi untuk semua kebohongan yang telah merenggut cucuku. Namaku disebut, perutku langsung meringis mengingat rasa sakit fisik yang masih sesekali datang dari operasi keguguran. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pengakuan bahwa bayi kami menjadi korban terakhir dari rantai dendam yang sudah berlangsung puluhan tahun. Mas Tony menggenggam tanganku erat. Ibu, kenapa tidak pernah cerita yang sebenarnya? Tentang ayah, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bu Marni menatap tangannya sendiri yang bergetar. Dulu, setelah kejadian itu, keluargaku mengasingkanku. Mereka bilang lebih baik aku menutupi semuanya demi reputasi keluarga. Lalu ketika aku mengandungmu, Tony, aku bersumpah akan melindungimu dari kebenaran yang menyakitkan. Napasnya tersendat. Tapi ternyata, kebohongan itu justru melukaimu lebih dalam. Aku mengamati setiap kerutan di wajahnya yang kini terbuka tanpa topeng. Untuk pertama kalinya, aku melihat bukan sosok mertua yang menyebalkan, tapi seorang perempuan yang sudah terlalu lama hidup dalam sangkar trauma. Uang yang aku ambil, lanjut Bu Marni dengan susah payah, sebagian memang untuk DP sapi kurban. Aku pikir dengan berkurban besar-besaran, mungkin Allah akan mengampuniku, akan menyelamatkan kita semua dari kutukan ini. Mas Tony menghela napas panjang. Tapi sebagian lagi untuk Johnny. Bu Marni mengangguk pelan. Selama bertahun-tahun dia memerasku. Mengancam akan menceritakan masa laluku pada Tony jika tidak memberinya uang. Matanya menatap kami berdua. Aku takut kehilangan anak satu-satunya. Ruangan kembali sunyi. Di luar, suara azan maghrib mulai berkumandang, mengingatkan kami pada waktu yang terus berjalan meski dunia kami sempat hancur berantakan. Aku akhirnya berbicara. Suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Aku tidak bisa memaafkan semuanya sekarang. Tapi, aku menatap perutku yang sudah kosong, lalu menatap Mas Tony yang matanya penuh harap. Tapi aku setuju untuk memutus rantai ini. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi dendam turun-temurun. Bu Marni mengangguk. Air matanya jatuh ke atas borgol elektronik di kakinya, simbol kebebasan yang terbatas. Aku akan menjalani hukuman dengan ikhlas. Dan jika kalian mau, aku ingin membantu menabung lagi untuk persalinan berikutnya. Mendengar itu, Mas Tony tiba-tiba menangis. Tangisannya yang teredam seperti anak kecil membuat hatiku terasa dicabik. Ia merangkul ibunya yang juga tak kuasa menahan isak tangis. Aku membiarkan mereka berdua berjalan pelan ke teras rumah. Udara sore yang segar menyentuh kulitku saat aku memandangi sapi kurban yang kini sudah besar. Simbol ironi dari semua yang terjadi. Tiba-tiba, tangan hangat menyentuh bahuku. Bu Marni berdiri di sampingku. Matanya masih basah. Aku sudah telepon panitia kurban. Sapi itu akan tercatat atas nama bayi kita yang pergi. Aku menutup mata, merasakan butiran air mata panas mengalir. Bayi kami yang tidak pernah sempat melihat dunia, tapi telah mengubah segalanya. 5 tahun kemudian, udara pagi di desa kami terasa berbeda. Ada getaran khusus yang mengiringi langkahku menuju kandang di belakang rumah. Sapi putih besar itu menatapku dengan mata teduh, seolah mengerti bahwa hari ini adalah hari terakhirnya. Sudah siap, Bu? Mas Tony muncul dari balik pintu kandang, tangannya memegang tali kekang baru. Garis-garis halus di sudut matanya semakin jelas terlihat di bawah terik matahari pagi. Bukti tahun-tahun berat yang kami lalui bersama. Aku mengangguk sambil mengusap perut yang kini kembali berisi. Kehamilan kedua ini terasa seperti hadiah sekaligus ujian terakhir. Dina sudah bangun. Dia sedang dibantu Uti memakai baju barunya. Jawab Mas Tony dengan senyum hangat. Dina, putri kami yang berusia 1-2 tahun, adalah cahaya yang menyinari kegelapan kami setelah kehilangan pertama.
Bu Marni, atau yang sekarang lebih sering dipanggil Uti oleh Dina, keluar dari rumah dengan perlahan. Borgol elektronik di kakinya sudah dilepas 6 bulan lalu setelah masa percobaannya berakhir dengan baik. Rambutnya yang kini seluruhnya memutih terlihat rapi di bawah kerudung biru muda. "Semuanya sudah siap?" tanyanya sambil menggendong Dina yang sedang asyik memainkan jilbabnya. Aku memandangi mereka bertiga. 5 tahun lalu, aku tidak akan pernah membayangkan bisa berdiri bersama dalam kedamaian seperti ini. Setelah semua air mata, terapi keluarga, dan proses hukum yang melelahkan, kami akhirnya menemukan ritme baru sebagai keluarga. "Panitia kurban sudah menunggu," kata Mas Tony sambil memandu sapi itu keluar kandang. Perjalanan ke lapangan kurban terasa hikmat. Dina tertawa riang setiap kali sapi itu mengeluarkan suara, sama sekali tidak menyadari makna mendalam di balik hari ini. Bu Marni berjalan di sampingku. Tangannya sesekali mengusap perutku yang sudah besar. 7 bulan ya?" bisiknya. Aku mengangguk. Dokter bilang semuanya baik-baik saja. Ada kebahagiaan sederhana dalam matanya yang dulu selalu dipenuhi rasa bersalah. "Anugerah," gumamnya pelan. Di lapangan, warga sudah berkumpul. Banyak yang menyapa Bu Marni dengan hangat. Penerimaan yang tidak pernah kami duga setelah semua skandal keluarga kami terbongkar. Tapi seperti kata Bu Marni, desa punya cara tersendiri untuk memaafkan. Ketika Pak Ustadz memanggil nama Bu Marni untuk menyerahkan sapinya, aku melihat tangannya gemetar. Ini adalah kurban pertamanya yang benar-benar halal. Dibeli dari uang tabungannya sendiri selama bekerja serabutan di masa percobaan. "Dengan ini saya serahkan sapi kurban atas nama Marni binti Sulaiman, sebagai rasa syukur atas pengampunan dan kedamaian yang Tuhan berikan pada keluarga kami," ujarnya dengan suara tegas. Dina yang tidak mengerti apa-apa bertepuk tangan gembira. "Uti hebat." Tawa kecil menggema di antara jamaah. Tapi kemudian Bu Marni melanjutkan, "Dan juga sebagai penebus salah kepada menantuku, Dinda, yang uangnya pernah saya curi untuk kurban yang tidak ikhlas." Dia menoleh padaku, matanya berlinang. "Maafkan saya, Nak." Untuk semua. Udara seketika hening. Aku berdiri dengan perut besar, memandangi perempuan tua ini yang telah menjadi ibu bagiku dalam cara-cara yang rumit. 5 tahun lalu, aku tidak akan percaya bisa mengucapkan kata-kata yang sekarang keluar dari mulutku. "Saya sudah memaafkan, Bu. Sudah lama." Teriakan, "Allahu Akbar," menggema ketika pisau penyembelihan mulai bekerja. Dina bersembunyi di balik rok utinya, tapi kemudian berani melihat ketika Mas Tony membimbingnya. "Lihat, sayang," bisik Mas Tony. "Ini kurban dari Uti, untuk berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung." Dina mengangguk kecil. Kayak Uti bilang, berbagi itu baik. Bu Marni tersenyum. Tangannya yang keriput mengelus kepala cucunya. "Ya, sayang. Berbagi dengan jujur itu yang paling baik." Aku memandangi sapi itu untuk terakhir kali. Binatang yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang keluarga kami. Dari pencurian, dendam, hingga pengampunan. Ketika tetesan air mata pertamaku jatuh, aku menyadari sesuatu yang aneh. Ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kelegaan. Kami akhirnya bebas. Di bawah pohon rindang di ujung lapangan, Bu Marni duduk memandangi daging kurban yang sedang dibagikan. Matanya tertuju pada sepotong kecil daging yang sedang diantarkan seorang anak yatim kepada ibunya yang sakit-sakitan. "Nak," panggilnya tiba-tiba pada Mas Tony yang sedang sibuk membantu panitia. "Besok kita ke RSJ, ya? Bawa sebagian daging ini untuk teman-teman di bangsalku dulu." Mas Tony tertegun sejenak, lalu mengangguk penuh arti. Bahkan setelah bebas, Bu Marni tetap rutin mengunjungi mantan pasien RSJ tempat dia pernah menjalani terapi. Sebuah komitmen yang dia buat untuk membantu sesama penyintas trauma. Aku mendekat dan memegang bahunya.
Aku ikut. Dan bawa resep rendang kesukaan Bu. Bu Marni tertawa kecil. Suaranya yang dulu selalu penuh beban kini ringan seperti angin pagi. Dengan bumbu lengkap. Dengan bumbu lengkap, jawabku sambil tersenyum. Dina yang sedang asyik bermain dengan anak-anak lain tiba-tiba berlari ke pelukan kami. Uti, Ibu, lihat. Aku dikasih daging sama Pak Ustadz. Katanya untuk makan besok. Kami bertiga, ibu, anak, dan cucu, berpelukan dalam cahaya matahari yang hangat. Di kejauhan, azan duhur berkumandang, mengiringi potongan daging terakhir yang dibagikan kepada warga kurang mampu. Sapi kurban terakhir Bu Marni telah disembelih. Tapi keluarga kami baru saja benar-benar hidup. Hari-hari setelah Idul Kurban berlalu dengan tenang. Terlalu tenang. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, tangan mengepal di wastafel marmer yang dingin, menatap bayanganku sendiri yang terpantul di kaca. Perutku yang sudah membesar 8 bulan terasa berat, tapi bukan itu yang membuat napasku sesak. Sebuah surat tanpa perangko, hanya selembar kertas lipat yang diselipkan di bawah pintu pagar tadi pagi, sekarang terbuka di atas meja rias. Kata-katanya seperti bisa kudengar berbisik dari ruangan sebelah. Dinda, kamu pikir semua sudah berakhir? Darah tidak pernah berbohong. Aku tahu rahasia terakhir Bu Marni. Dan sekarang, saatnya kamu tahu. Tidak ada tanda tangan, tidak ada alamat pengirim. Hanya 7 kata terakhir yang membuat darahku membeku. Joni punya anak. Dan dia masih hidup. Dina tertawa riang dari halaman depan. Suaranya yang jernih seperti bel kecil memecah kesunyian. Aku melihat dari jendela kamar mandi, Bu Marni sedang duduk di kursi taman. Matanya yang mulai rabun menyipit menatap cucunya yang berlarian mengejar kupu-kupu. Senyumnya begitu damai, begitu jauh dari bayangan perempuan terpuruk yang dulu kami kenal. Mas Tony, panggilku. Berusaha menahan getar di suaraku saat mendengar suamiku masuk dari garasi. Dia muncul di balik pintu. Seragam kantornya masih rapi. Wajahnya berseri melihatku. Ada apa, sayang? Kamu kenapa? Jangan-jangan mau lahir? Aku menggeleng. Jari gemetar menunjuk surat di meja. Baca. Wajahnya berubah perlahan saat matanya menyapu setiap kata di kertas itu. Dari bingung, ke kaget, lalu akhirnya, sesuatu yang belum pernah kulihat dalam 5 tahun terakhir, ketakutan murni. Ini tidak mungkin, gumamnya, tangan menggapai kursi untuk menopang tubuhnya. Joni tidak pernah. Suara Dina yang tiba-tiba menjerit gembira dari luar membuat kami berdua tersentak. Melalui tirai jendela, kami melihat Bu Marni berdiri tiba-tiba. Wajahnya pucat menatap seorang lelaki bertopi yang baru saja berhenti di depan pagar rumah kami. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi sesuatu dalam cara Bu Marni bereaksi membuat jantungku berhenti berdetak. Tubuhnya gemetar seperti melihat hantu. Tangannya mencengkeram dada. Lalu, "Ibu!" teriak Mas Tony ketika Bu Marni rubuh ke tanah seperti boneka kain. Dina menjerit ketakutan. Lelaki bertopi itu melangkah mundur, menghilang begitu cepat sebelum sempat kami konfrontasi. Di tengah kekacauan itu, dengan perut besar dan kaki yang hampir tidak bisa bergerak cepat, aku meraih surat itu lagi. Di baliknya, ada tulisan kecil yang sebelumnya tidak kulihat. Sebuah alamat di kota sebelah dan satu kalimat terakhir. Dia datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Dan kau tidak akan bisa menghentikannya. RS umum daerah terasa seperti labirin yang tak berujung saat aku menyusuri koridor menuju ruang gawat darurat. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena perutku yang sudah membesar 8 bulan, tapi juga karena bayangan lelaki bertopi itu terus menghantuiku. Bau disinfektan yang menusuk hidung semakin memperparah mual yang tak kunjung reda sejak kejadian tadi pagi. Mas Tony sudah berada di samping Bu Marni ketika aku tiba. Melalui pintu kaca ruang UGD, kulihat wajahnya yang pucat dan kuyu.
Dokter berbicara padanya dengan suara rendah, tapi dari gerakan tangan sang dokter yang terpotong-potong, aku bisa menebak kabarnya tidak baik. Bagaimana kondisinya? Tanyaku segera setelah Mas Tony keluar. Dia menggeleng, matanya kosong. Tekanan darah melonjak drastis. Dokter bilang ada indikasi stroke ringan, tapi napasnya berat. Ibu sempat bicara sesuatu sebelum pingsan. Aku menunggu dengan jantung berdebar. Dia bilang, Johnny tidak jujur. Itu bukan anaknya. Keningku berkerut. Apa maksudnya? Mas Tony mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah kunci usang yang digantungkan pada kalung rantai tipis. Ini ada di genggaman ibu ketika dia pingsan. Aku mengenalinya. Ini kunci safe deposit box ayah di Bank BRI. Pikiranku langsung melayang ke surat ancaman tadi pagi. Darah tidak pernah berbohong. Kita harus pergi ke bank, bisikku. Safe deposit box itu ternyata berisi setumpuk dokumen tua dan sebuah surat wasiat yang disegel. Tapi yang membuat kami terpaku adalah foto Polaroid yang disimpan di bagian paling atas. Sebuah gambar Bu Marni muda berdiri di depan rumah sakit. Wajahnya bengkak seperti habis dipukuli, dengan seorang bayi dalam pelukannya. Tanggal di belakang foto itu tertulis jelas. 17 Maret 1996. Hampir 2 tahun setelah kematian ayah Mas Tony, dan setahun setelah Bu Marni mengaku mengalami keguguran. Aku tidak mengerti. Mas Tony bergumam, tangannya gemetar memegang foto itu. Ini bayi siapa? Tanpa sengaja, mataku menangkap sebuah nama di sudut amplop wasiat, Jonathan Pratama Sulaiman. Nama yang sama sekali tidak pernah kami dengar sebelumnya. Petugas bank yang membantu kami mengangguk pelan. Safe deposit box ini memang atas nama almarhum Bapak Ahmad Sulaiman, tapi ada nama kedua yang berhak akses, Jonathan Pratama. Tapi selama ini tidak pernah ada yang mengklaim. Aku menarik napas dalam. Apakah ada alamat atau kontak untuk Jonathan ini? Petugas itu memeriksa dokumen lagi. Ada catatan alamat lama. Panti Asuhan Kasih Bunda, Jalan Merpati nomor 34. Panti asuhan itu ternyata sudah tidak ada. Bangunannya kini menjadi minimarket. Tapi tetangga sebelah yang sudah tua masih ingat banyak hal. Jonathan? Anak nakal itu. Nenek itu menggeleng sambil menyuapi cucunya bubur. Dulu sering kabur dari panti, akhirnya diusir ketika remaja. Katanya mau cari orang tua kandungnya. Apakah nenek tahu siapa orang tuanya? Tanya Mas Tony penuh harap. Nenek itu mengernyitkan dahi. Dulu ada desas-desus, anak hasil hubungan gelap salah satu pendiri panti dengan istri orang. Tapi ya, hanya gosip. Saat kami akan pergi, si nenek tiba-tiba berseru. Tunggu. Aku ingat sesuatu. Dulu Jonathan punya teman, Rudy. Sekarang jadi tukang ojek di terminal dekat sini. Mungkin dia tahu. Rudy si tukang ojek ternyata mengenal baik Jonathan. John? Kami masih kontakan sampai sekarang. Katanya sambil mengunyah permen karet. Dia sekarang kerja serabutan. Kadang jadi debt collector, kadang jadi tukang pukul. Di mana kami bisa menemukannya? Tanyaku. Rudy mengangkat bahu. Baru kemarin dia bilang mau ke rumah sakit lihat seseorang. Katanya. Akhirnya ketemu orang yang menghancurkan hidupnya. Darahku membeku. Tanpa perlu berbicara, aku dan Mas Tony langsung berbalik menuju mobil. Ada hanya satu rumah sakit yang dimaksud, tempat Bu Marni sekarang dirawat. Dan Dina masih di sana bersama suster yang kami kenal. Lampu neon di ruang ICU rumah sakit berkedip-kedip, seperti sedang memberi kode Morse bahaya saat kami tiba dengan napas tersengal. Suster Yanti yang menjaga Dina segera menyambut kami dengan wajah panik. Tadi ada lelaki bertopi datang. Bisiknya gemetar. Dia memaksa masuk bilang mau jenguk ibunya. Tapi saat lihat Dina, Dina mana?
teriak Mas Tony. Suaranya menggelegar di sepanjang koridor. Diam-diam kubawa ke ruang administrasi. Dia aman, jawab Suster Yanti cepat. Aku menempelkan tangan di perut yang semakin kencang, kontraksi palsu atau ketakutan. Aku tidak bisa membedakannya. Dari balik tirai kaca icu, kulihat Bu Marni terbaring lemah dengan selusin selang menancap di tubuhnya. Tapi yang membuat darahku mengalir deras adalah bayangan tinggi berdiri di samping tempat tidurnya. Lelaki bertopi itu. Mas Tony sudah menerjang masuk sebelum sempat kucegah. Jauhi ibuku. Lelaki itu berbalik dengan gerakan kalem, dan untuk pertama kalinya kami melihat wajahnya dengan jelas. Sekujur tubuhku gemetar. Dia memiliki hidung dan dagu yang persis seperti foto Joni muda yang pernah kulihat. Tapi matanya adalah mata Bu Marni. Tenang, saudara, ujarnya dengan suara serak berkarat. Aku hanya ingin mendengar langsung dari mulutnya. Sebelum terlambat. Tangannya yang besar memegang erat lengan Bu Marni yang sudah keriput. Bangun, Ibu, desisnya. Aku ingin dengar kamu akui kebohonganmu sebelum mati. Bu Marni mengerahkan bibirnya yang pucat, kelopak matanya bergetar seperti orang bermimpi buruk. Dokter dan perawat bergegas masuk. Semua harus keluar. Pasien kritis. Tapi Jonathan tidak bergerak. Dia akan bicara, geramnya. Setelah 28 tahun hidup sebagai anak haram, aku berhak dengar kebenaran. Aku menyaksikan dengan ngeri saat Bu Marni tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Mulutnya komat-kamit mengeluarkan kata-kata yang membuat semua orang membeku. Kamu bukan anak Joni. Jonathan tertawa getir. Lagi? Kebohongan yang sama. Bu Marni mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk meraih tangan Mas Tony. Anakku, dia, anak ayahmu. Hasil pemerkosaan terakhir sebelum Ahmad meninggal. Ruangan senyap. Bahkan monitor jantung Bu Marni seakan berhenti berbunyi. Jonathan mundur selangkah, wajahnya berubah. Tidak mungkin. Surat-surat di panti. Surat palsu, bisik Bu Marni. Aku takut kau akan seperti dia. Aku melihat Jonathan, atau harusnya Ahmad Junior, berubah wajah. Seluruh keyakinannya selama ini runtuh dalam sekejap. Dia bukan anak Joni yang datang membalas dendam. Dia adalah anak dari iblis yang sama yang telah menyiksa Bu Marni. Lalu kenapa kau buang aku? Raungnya, suaranya pecah antara marah dan terluka. Bu Marni menangis. Aku, lihat ayahmu, di matamu setiap menatapku. Dokter segera mengambil alih, memaksa kami semua keluar. Di koridor, Jonathan roboh di kursi, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Seluruh hidupku dibangun di atas kebohongan. Mas Tony mendekatinya pelan. Kamu, saudaraku. Tapi sebelum sempat ada jawaban, alarm darurat dari dalam icu berbunyi nyaring. Suster berlarian membawa defibrilator. KOD biru. Pasien flatline. Dan di tengah kekacauan itu, aku merasakan air hangat mengalir di antara kakiku. Kontraksi pertama mengguncang tubuhku dengan sakit yang tak terkira. Mas, rangkuku sambil menahan perut. Aku mau melahirkan. Koridor rumah sakit yang tadi sunyi kini berubah menjadi arena kekacauan. Di sebelah kiri, tim medis berjuang menyelamatkan Bu Marni yang jantungnya berhenti berdetak. Di sebelah kanan, perawat bergegas mendorong kursi roda untuk membawaku ke ruang bersalin. Sementara di antara kedua pusaran krisis ini, Jonathan berdiri membeku seperti patung. Wajahnya yang keras mulai retak oleh gelombang realita yang menghantamnya. Mas! Teriakku tertahan oleh kontraksi lain yang lebih kuat. Kurasakan cairan ketuban merembes melalui celana, membasahi lantai. Mas Tony terlihat seperti orang kehilangan arah. Matanya bolak-balik antara ibunya yang sedang diresusitasi dan istri yang akan melahirkan. Jonathan tiba-tiba bergerak.
Kau temani istrimu, katanya dengan suara serak yang tak lagi mengandung kemarahan. Aku akan tunggu di sini. Mas Tony memandangnya dengan campuran kebingungan dan rasa terima kasih yang tak terucap sebelum akhirnya berlari mendampingiku. Proses persalinan berlangsung cepat dan penuh rasa sakit. Lebih cepat dari perkiraan dokter, lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Dorong lagi, Bu. Sedikit lagi. Tanganku mencengkeram sprei hingga jari-jariku memutih. Di antara tarikan napas dan teriakan, pikiranku melayang ke Bu Marni. Apakah dia masih hidup? Apakah dia akan sempat melihat cucu keduanya lahir? Apakah Jonathan? Satu dorongan lagi. Dengan jeritan terakhir, aku mengerahkan seluruh sisa tenaga. Dan kemudian, tangisan bayi. Selamat, Bu. Anak laki-laki sehat, kata dokter dengan senyum lebar. Air mata mengalir deras ketika mereka meletakkan bayi mungil itu di dadaku. Kulitnya kemerahan, wajahnya mirip Dina saat baru lahir. Tapi ada sesuatu di matanya, keteguhan yang mengingatkanku pada Mas Tony. Mas, bisikku lelah. Beritahu ibumu, beritahu Jonathan. Tapi Mas Tony sudah tidak ada di sampingku. Seorang perawat berbisik bahwa dia dipanggil mendadak ke Icu. Ketika kursi roda mendorongku keluar dari ruang bersalin 1 jam kemudian, pemandangan tak terduga menyambut. Di ruang tunggu, Mas Tony duduk berdampingan dengan Jonathan. Di antara mereka, ada sebuah album foto tua terbuka di atas meja. Bu Marni selamat. Dokter mengatakan itu keajaiban medis. Jantungnya berhenti selama 3 menit sebelum akhirnya kembali berdetak. Tapi ketika melihat 3 generasi keluarga ini berkumpul, aku tahu ada keajaiban lain yang terjadi malam ini. Jonathan mendekati kursi rodaku, matanya merah bengkak. Di tangannya ada secari kertas, surat wasiat dari Save Deposit Box. Aku tidak tahu, katanya, suaranya pecah. Selama ini aku dikasih surat palsu bahwa aku anak Johnny, bahwa ibuku membenciku. Tangannya yang besar dan kasar, tangan seorang debt collector, dengan hati-hati menyentuh selimut bayi di pangkuanku. Dia memberimu nama Ahmad, ya. Aku mengangguk pelan. Nama yang sama dengan ayah Mas Tony, tapi sekarang aku mengerti pilihan itu. Bukan untuk menghormati, tapi untuk menebus. Agar nama Ahmad tidak lagi dikenang sebagai monster, tapi sebagai harapan baru. Dia ingin bertemu cucunya, bisik Mas Tony. Tapi, dia juga minta maaf padamu, John. Jonathan mengangkat wajahnya ke langit-langit, menahan air mata yang tetap jatuh juga. 28 tahun. 28 tahun aku hidup dalam kebencian karena kebohongan. Bayiku menguap kecil. Tangannya yang mungil menggenggam jari Jonathan. Dan di saat itulah, sesuatu dalam mata Jonathan berubah. Boleh aku memegangnya. Ketika bayi itu berada di pelukannya, seluruh tubuh pria besar itu gemetar. Aku janji, bisiknya pada bayi itu, kamu tidak akan seperti aku. Kamu akan tahu siapa keluargamu sejak awal. Dari balik tirai Icu, Bu Marni yang lemah mengamati pemandangan ini dengan air mata mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, kedua anaknya berkumpul. Dan di luar jendela, fajar mulai menyingsing, mengakhiri malam terpanjang dalam hidup kami, sekaligus mengawali pagi yang penuh harapan. 1 bulan kemudian, upacara akikah untuk bayi Ahmad diadakan di rumah kami yang sekarang lebih ramai. Jonathan, yang meminta kami memanggilnya John, datang dengan baju kemeja putih baru, membawa mainan kayu buatan tangan untuk keponakannya. Bu Marni, meski masih menggunakan kursi roda sementara, tersenyum bahagia melihat keluarganya yang kini utuh berkumpul di bawah satu atap. Saat azan berkumandang, kami semua berhenti sejenak. Dina yang sedang asyik bermain dengan adik bayinya mendongak. "Uti, kenapa Om John nangis?"
Bu Marni mengusap air mata. Itu air mata bahagia, sayang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jonathan tidak membantah.